keberkahan beserta ketaatan. Yang taat pasti berkah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan fikih ibadah dari kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafidhahullah ta'ala. Masih mempelajari hal yang berkaitan dengan masalah talak. Pada pertemuan sebelumnya kita masih mempelajari pembagian talak atau cerai dilihat dari sesuai dengan sunnah atau tidak, bahwa talak itu dibagi menjadi dua, tolakun sunni, yaitu tolak yang sesuai dengan sunnah, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang sudah dicampuri dengan satu kali talak, yaitu mentalak istrinya yang sudah pernah dicampuri dengan satu kali talak, yaitu pada masa bersih dari haid, yang mana di masa itu dia belum mencampurinya. Itu namanya talak yang sesuai dengan sunnah. Misalnya seorang suami mentalak istrinya ketika istrinya dalam kondisi bersih dari haid satu kali talak, di mana di masa bersih itu dia belum berhubungan dengan istrinya, maka itu jatuhnya adalah talak yang sunnah. Dan kebalikannya adalah at-talaqul bid'i, yaitu talak yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan sunnah, yaitu yang menyelisihi syariat. Seperti misalnya ketika suami mentalak istrinya dalam kondisi haid. Seperti ketika suami mentalak istrinya dalam kondisi haid, berarti talaknya tidak sesuai dengan sunnah. Atau dia mentalak istrinya dalam kondisi bersih dari haid, tapi sebelumnya sudah bercampur. Nah, ini juga talak yang tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa tidak sesuai dengan sunnah? Karena dengan itu idahnya tidak jelas. Apakah idahnya nanti dengan idah orang yang hamil, yaitu sampai melahirkan, atau idahnya adalah 3 kali masa haid. Karena ketika dalam masa bersih terus dicampuri kan gak jelas hamil atau enggak. Nah, disitulah talaknya menjadi talak yang bid'ah, tidak sesuai sunnah. Atau misalnya seorang suami mentalak istrinya 3 kali talak sekaligus. Mentalak istrinya 3 kali talak sekaligus dalam satu majelis. Misalnya mengatakan, kamu saya ceraikan 3 kali. Atau dia mengatakan, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. 3 kalimat. Nah, itu termasuk talak yang bid'i, yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan talak ini hukumnya haram, jadi pelakunya berdosa. Ya, karena talak ini diharamkan, tidak sesuai dengan sunnah, maka pelakunya berdosa. Tapi apakah talak yang tidak sesuai sunnah ini tetap dihitung talak? Artinya talaknya jatuh atau tidak jatuh, gitu kan? Ada sebagian mengatakan selagi talaknya itu tidak sesuai sunnah, berarti nggak jatuh. Karena mereka secara umum berdalilkan dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Jadi nggak jatuh talaknya. Tapi sebagian ulama mengatakan jika seorang suami mentalak istrinya, yaitu dalam kondisi haid, maka walaupun dia berdosa, tapi talaknya tetap jatuh. Ya.
Jadi talaknya tetap jatuh. Jadi dihitung satu talak kalau mentalak istrinya dalam kondisi haid, walaupun dia berdosa. Wa in kanat raja'iyah, apabila istrinya itu masih bisa dirujuk, maka diperintahkan untuk dirujuk. Nah, misalnya dia mentalak istrinya baru 1 kali, berarti kan masih bisa dirujuk. Atau mentalak istrinya 2 kali, masih bisa dirujuk, maka diperintahkan untuk dirujuk. Tapi kalau mentalak istrinya yang ketiga kali, walaupun dalam kondisi haid, maka tidak bisa dirujuk lagi karena sudah habis jatahnya. Ya. Summa yumsikuha hatta tathur. Jadi kalau seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi haid, maka dia wajib merujuknya. Dirujuk, ditahan sampai dia bersih dari haid. Setelah itu datang waktu bersih, kemudian datang waktu haid lagi. Jadi ketika ditalak dalam kondisi haid kan disuruh merujuk sampai datang waktu bersih, terus sampai datang waktu haid lagi, sampai datang waktu bersih lagi, ya. Kemudian kalau dia mau, dia boleh tetap menahan istrinya. Kalau dia mau, dia boleh mentalak istrinya sebelum dia bercampur dengan istrinya. Itu cara seseorang suami yang ingin mentalak istrinya tapi terlanjur ditalak dalam kondisi haid. Jadi ketika ditalak dalam kondisi haid, maka diwajibkan merujuk. Nah, ketika dirujuk ini kan masih dalam kondisi haid kan, ditunggu sampai bersih dari haid. Setelah itu datang waktu haid yang kedua. Setelah itu datang waktu bersih yang kedua. Nah, di waktu datang bersih yang kedua ini, maka dipersilahkan mau ditahan atau mau diceraikan. Kalau mau diceraikan silahkan, tapi sebelum bercampur. Kalau mau diceraikan silahkan, tapi sebelum bercampur. Nah, ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Adapun mereka yang berpendapat bahwa talak dalam kondisi haid itu tetap dihitung 1 kali talak, kan sebagaimana dikatakan tadi ada khilaf ulama ya. Tapi sebagian mengatakan dihitung 1 talak, walaupun disuruh merujuk, tapi tetap dihitung 1 talak, walaupun pelakunya berdosa. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa talak ketika waktu haid itu sah atau berlaku atau jatuh adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Husibat alayya bitatliqah." Nah, dihitung bagiku 1 kali talak. Jadi dihitung. Jadi tetap dihitung walaupun diperintahkan untuk merujuk. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya mengatakan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliaulah yang memerintahkan untuk merujuk. Jadi beliau adalah yang memberikan arahan kepada Ibnu Umar apabila Ibnu Umar ingin melakukan apa yang diingin lakukan, yaitu dalam mentalak istrinya setelah itu. Dan apabila beliau memberitahukan, apabila Ibnu Umar memberitahukan bahwa yang terjadi dari Ibnu Umar itu adalah dihitung 1 kali talak, maka kemungkinan yang menghitungnya adalah bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sangat kecil. Jadi kemungkinan yang memerintahkan untuk menghitung 1 talak adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, karena cerita ini terjadi oleh Ibnu Umar. Beliau yang ngalamin, beliau yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau Ibnu Umar mengatakan dihitung 1 kali talak untukku, berarti
itu adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena yang mengatakan yang ngalamin kejadian sendiri, ya, pelakunya. Ingat, sebagaimana tadi dikatakan bahwa di sini ada khilaf ulama. Jadi ada sebagian juga yang mengatakan ketika mentalak istrinya di waktu haid itu tidak dihitung talak. Jadi diperintahkan untuk merujuk tapi tidak dihitung talak. Kenapa? Karena talaknya tidak sesuai sunnah. Ya, dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tapi sebagian ulama menganggapnya jatuh satu talak berdasarkan kisah ini. Nah. Kemudian berikutnya tolaqus salas. Talak sekaligus 3 kali. Seperti misalnya suami bilang, saya ceraikan kamu 3 kali, atau saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu. Wa amma in talaqaha salasan bilafdin wahid aw fi majlisin wahid wa inna ma yaqa'u wahidah. Adapun jika suami mentalak istrinya itu 3 kali langsung dengan satu lafaz, atau dalam satu majelis 3 lafaz tapi dalam satu majelis, itu jatuhnya 1, ya. Tapi ini juga ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan jatuhnya ya 3, tapi sebagian mengatakan jatuhnya 1. Apa dalil ulama yang mengatakan bahwa talak 3 dalam satu majelis itu jatuhnya 1? Adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sinin min khilafati Umar talaqu salas wahidah. Dulu talak di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan beberapa tahun dari khilafah Umar radhiyallahu anhu, talak 3 itu jatuhnya 1. Nah, jadi dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar dan beberapa tahun di zaman khilafah Umar, itu talak 3 dalam satu majelis jatuhnya 1. Jadi tidak dijatuhkan 3, tapi jatuhnya 1. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan syariat. Di mana Allah Ta'ala berfirman at-talaqu marrotani, talak itu 2 kali, dalam artian seorang suami bisa merujuk. Jadi harusnya dijatuhkan 1 kali kemudian dirujuk 1 kali, enggak sekaligus 3 kali dalam satu majelis. Berarti itu tidak sesuai dengan perintah Allah, maka jatuhnya 1. Faqala Umar bin Khattab. Nah, kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, innan nasa qad istajalu fi amrin qad kanat lahum fihi ana. Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam satu perkara yang padahal dia memiliki kelapangan. Artinya dia masih punya kelapangan waktu, tapi mereka tergesa-gesa menjatuhkan 3 kali langsung. Falau amdoinahu alaihim, ya, sekiranya kita memberlakukan itu kepada mereka, artinya kita ikutin aja apa keinginan mereka. Kalau mereka niatnya menjatuhkan 3 ya 3, jadi enggak 1. Fa amdahu alaihim, maka Umar pun radhiyallahu anhu, ya, memberlakukan kepada mereka itu, yaitu talak 3 dalam satu majelis jatuhnya 3. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa beberapa tahun dari khilafah Umar radhiyallahu anhu, bahwa talak 3 itu jatuhnya 3. Padahal sebelumnya talak 3 jatuhnya 1, mengikuti zaman Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan ya jatuhnya 3. Karena kan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin, termasuk yang terakhir adalah Umar radhiyallahu anhu di sini kan.
Tapi sebagian mengatakan enggak lah. Yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu ini adalah ijtihad. Ya tidak boleh menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau salah dong. Ya tidak bisa dibilang salah. Karena apa? Karena di zaman beliau mungkin orang-orang itu terlalu memudah-mudahkan. Jadi seperti dianggap nantangin, ya udah kasih aja 3 gitu. Mereka maunya 3, ya udah 3 aja sekalian, biar nggak ada lagi kesempatan untuk merujuk gitu. Nah itu mungkin ijtihad dari beliau bahwa lebih maslahat dengan menjatuhkannya 3 supaya orang itu jera, tidak bermain-main dengan talak gitu. Padahal mereka masih punya kesempatan, masih punya kelapangan ya. Nah, itu. Tapi walaupun itu ijtihad yang memang ada maslahatnya yang difatwakan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu, tetapi yang berjalan di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beberapa tahun di zaman Umar itulah yang lebih sahih, yang lebih kuat, yaitu apa? Talak 3 dihitung 1. Nah, kemudian berikutnya Rabi'an min haitsu raja'ah wa adamiha. Talak itu dilihat dari apakah setelah itu suami boleh merujuk atau tidak. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama tolak roja'i. Jadi tolak roja'i itu tolak di mana suami masih bisa merujuk istrinya. Yang kedua tolak bain. Ya, bain itu ya artinya putus. Artinya tidak ada lagi kesempatan ya suami untuk merujuk istrinya setelah itu. Jadi ada 2, namanya talak roja'i dan talak bain. Ya, roja itu tolak rujuk, boleh dirujuk. Tolak bain yang sudah putus, jadi tidak boleh lagi dirujuk. Dan tolak bain ini ada 2, dibagi 2. Bain bainunah kubro dan bain bainunah sugro. Jadi ada tolak bain yang kubro yang besar, ada juga tolak bain yang sugro kecil. Apa itu tolak roja'i? Apa pengertian daripada talak roja'i? Huwa talaqul madkhul biha, yaitu seorang suami mentalak istri yang sudah dicampurin. Jadi bukan habis akad langsung dicerai, enggak. Tapi sudah pernah dicampurin sebelum-sebelumnya. Fi ghairi muqabalati mal, tanpa ada imbalan uang. Karena kalau ada imbalan uang itu nanti namanya khulu. Ya. Jadi istri membayar uang kepada suami untuk menceraikannya. Walam yasbiqhu talaqun aslan, di mana dia belum pernah mentalak istrinya sama sekali. Au kana masbukon bitol qatin wahidah, atau mungkin dia pernah mentalak istri sebelumnya sekali. Nah, itu namanya tolak roja'i. Jadi ketika seorang suami mentalak istrinya yang sudah dicampurin sebelumnya tanpa imbalan uang, di mana sebelumnya belum pernah mentalak istrinya, atau pernah mentalak istrinya dengan 1 talak, itu disebut talak yang roja'i. Adapun dalilnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 229. Allah Ta'ala berfirman, at-talaqu marrotan, talak itu marrotani 2 kali. Jadi dijatuhkan sekali, dirujuk kemudian sekali lagi, nggak boleh langsung 2 kali atau 3 kali. Itu syariatnya seperti itu. Maksudnya adalah talak itu 2 kali, di mana seorang suami bisa merujuk istrinya. Fa imsakun bima'ruf, setelah itu yang ketiga, apakah istrinya itu akan ditahan dengan cara yang baik atau dilepaskan dengan cara yang baik. Nah, jadi kalau yang ketiga
setelah itu mau ditahan atau diceraikan untuk yang ketiga, tapi dengan cara yang baik. Tapi tidak boleh lagi dirujuk, karena kesempatan untuk merujuk hanya 2 kali, at-thalaqu marratan. Wal mutallaqah talaqan raj'iyan zaujah madamat fi iddatiha. Dan talak, dan wanita yang ditalak dengan talak raj'i statusnya masih istri selagi dia di masa iddahnya. Nah, di sini khilaf ulama, yaitu ketika dia ditalak oleh suaminya dengan talak raj'i, terus dia masih berada di masa iddahnya, apakah dia boleh membuka di depan suaminya atau harus berhijab? Nah, di sini khilaf ulama. Ada sebagian yang mengatakan dia harus berhijab, ya, tidak boleh berdandan di depan suaminya, walaupun statusnya masih istri, masih boleh dirujuk, tapi harus membatasi. Tidurnya juga sendiri, tidak boleh berkholwat di dalam satu kamar. Tapi ada yang mengatakan enggak lah, kan statusnya masih istri, bebas. Dia boleh berduaan dengan suaminya, boleh pergi keluar bareng, boleh berdandan. Jadi di situ khilaf ulama, ya. Apakah seorang wanita yang dia menjalani masa iddah karena ditalak raj'i itu boleh melakukan hal itu atau tidak? Itu khilaf ulama. Wali zaujiha haqqu murajaatiha, dan suaminya punya hak untuk merujuknya. Itu sepakat lah kan, karena itu syariat. Suami punya hak untuk merujuk, istrinya ridho atau enggak ridho, ya. Tapi apakah merujuk itu harus ada saksi? Itu khilaf. Tapi yang sahih tidak harus, sunnah aja. Fi ayyi waqtin sya', di waktu kapanpun dia mau, selagi masih di masa iddah. Di mana masa iddah itu secara umum adalah 3 kali masa haid. Jadi misalnya ditalak ketika waktu bersih dari haid belum pernah dicampurin, ya kan? Iddahnya nunggu 3 kali haid. Setelah masa bersih, masa haid datang, terus masa bersih, masa haid lagi, ya kan? Terus masa bersih, terus masa haid lagi yang ketiga. Jadi ketika masih di masa haid yang ketiga, itu masih boleh dirujuk sampai masa haid yang ketiga ini selesai. Masih bisa dirujuk selagi dia belum mandi. Nah, kemarin kan kita udah pelajari bahwa selagi dia belum mandi masih boleh dirujuk. Jadi selesai masa iddahnya itu bukan ketika haidnya berhenti terus bersih, berarti otomatis selesai, enggak, sampai dia mandi. Bisa aja misalnya dia bersih dari haid yang ketiga itu malam, mandinya subuh. Jadi sampai waktu subuh sebelum mandi masih bisa dirujuk oleh suaminya. Nah, jadi itu iddah secara umumnya, yaitu 3 kali masa haid. Wala yustaratu ridhoha, dan tidak disyaratkan adanya ridho istrinya. Misalnya istrinya mau dirujuk nggak mau, ya tidak berpengaruh, karena rujuk itu haknya suami. Mau tidak mau istrinya sah, jadi nggak harus. Wala idna waliha, tidak juga harus dengan izin walinya. Kalau walinya mengizinkan boleh dirujuk, kalau enggak. Itu hak suami, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, dan wanita-wanita yang ditalak mereka menunggu atau menahan diri mereka, yaitu selama 3 kali quru, 3 kali haid. Wala yahillu lahunna, dan tidak halal bagi mereka para wanita itu
ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, untuk menyembunyikan apa yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Artinya ada bayi atau enggak boleh disembunyikan ya, harus dikasih tahu, karena nanti berpengaruh ke idahnya. Jadi ketika misalnya ditalak oleh suaminya dalam kondisi bersih dari haid tapi sudah dicampurin, itu kan bid'ah, tapi talaknya tetap berlaku kan. Nah, ketika istrinya ini ternyata hamil, itu nggak boleh disembunyikan karena berpengaruh dengan masa iddah. Ada seorang istri ditalak istrinya zaman Nabi SAW kan hamil. Setelah itu nggak berapa lama lahiran. Loh, kok udah kawin lagi dengan yang lain? Iyalah, kan iddahnya udah habis dengan melahirkan. Padahal lahirannya bentar kemudian. Loh, kok bisa nggak tahu ya kalau suami istrinya hamil segitu lamanya gitu loh. Ya mungkin dulu hamilnya nggak kelihatan gede mungkin. Lagian dulu juga nggak ke bidan, USG, ya kan mungkin gitu kan. Atau mungkin istrinya lebih dari satu, nggak terlalu perhatian apakah yang ini hamil atau enggak. Ada cerita seperti itu. Baik. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk merujuk mereka, mengembalikan mereka. Fi dzalika, dalam hal itu. In aradu islaha, jika mereka menghendaki perbaikan. Nah, itu namanya talak rojai ya, yaitu di mana seorang suami bisa merujuk istrinya apabila mentalak istrinya yang sudah dicampurin tanpa ada imbalan uang dengan satu kali talak yang belum pernah didahului talak sebelumnya atau sudah didahului satu kali talak sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab khulu. Ta'rifu, pengertian daripada khulu. Al khulu lughatan ma'khudun min khala'at thawb idza azalahu. Khulu itu secara bahasa diambil dari kata khala'at thawb, yaitu melepaskan pakaian, yaitu apabila menanggalkan pakaian. Kenapa? Karena dalam pernikahan kan yang namanya istri adalah pakaian dari suami, suami adalah pakaian dari istri. Sehingga ketika istri ingin meminta cerai dengan membayar, maka disebut khulu, seolah-olah dia ingin melepaskan pakaiannya ya. Sedangkan definisi secara istilah bahwa khulu itu adalah firaqur rajul zaujatahu bibadlin ya'khuduhu minha, yaitu ketika suami melepaskan istrinya, berpisah dengan istrinya dengan ganti atau dengan imbalan yang dia ambil. Jadi istri menuntut suami untuk menceraikan, suaminya nggak mau ya, sehingga istri harus membayar suaminya, maka itu disebut khulu. Tapi jika misalnya istri nuntut suaminya menceraikan, akhirnya nggak mau, ya sudah, kamu saya bayar 1M, udah gitu, ya sudah nggak usah diterimalah 1M-nya, ngalah, akhirnya nggak jadi, nggak ada pembayaran, sah nggak secara khulu? Paham? Jadi tadinya kan suaminya mau dibayar 1M untuk mengkhulu ya, untuk menceraikan istrinya, khuluan. Suaminya setuju, tapi setelah itu udah nggak usah bayar lah, saya ceraikan kamu. Jatuh nggak khulunya? Kan nggak pakai uang. Nah, di situ ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jatuh khulu, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana seorang istri kan berhak mendapatkan nafkah tempat tinggal kan, kalau dia ngalah nggak usah kasih nafkah, nggak usah ngasih tempat tinggal, nikahnya sah tetap. Tapi sebagian mengatakan nggak bisa, karena yang namanya rukunnya khulu itu ada imbalan yang diberikan. Berarti nanti jatuhnya bukan khulu,
jatuhnya bisa cerai biasa, dan konsekuensinya juga nanti berbeda kalau itu jatuhnya khulu atau jatuhnya talak biasa. Hukum-hukum yang berlaku juga berbeda. Nah, jadi sebagian mengatakan kalau khulu itu nggak pakai imbalan ya nggak disebut khulu, karena rukunnya khulu itu adanya imbalan yang diambil suami yang diberikan oleh istri. Tapi sebagian mengatakan nggak harus. Ya, Allahu a'lam bishawab. Adapun disyariatkannya khulu, idza stadal khilaf baina zaujaini, apabila perselisihan itu membesar di antara suami istri, walam yumkin at-taufiq bainahuma, dan keduanya tidak mungkin sepakat, waraghibatil mar'atu fil firaq, dan istrinya tetap bersikukuh untuk meminta pisah, jazalaha, boleh baginya antuf di nafsaha min zaujiha bimal, dia boleh menebus dirinya dari suaminya dengan harta, ta'widun lahu anidoror, sebagai imbalan ya baginya dari mudarat yang mungkin dia mudarat yang dia alami ketika menceraikan melepaskan istrinya. Jadi intinya gini, kenapa kok dibolehkan khulu dengan imbalan? Karena ketika aslinya suaminya itu nggak mau menceraikan, dia tetap harus menceraikan karena istrinya nuntut kan. Ya sudah, boleh dengan imbalan. Untuk apa imbalan itu? Ya untuk menggantilah bila mana memang suaminya itu menderita kerugian ketika dia menceraikan istrinya. Contoh misalnya mas kawin, ya, jadi ketika khulu suaminya nuntut dibalikin mas kawinnya, padahal aslinya nggak mau menceraikan, tapi kalau mau cerai juga nih mas kawinnya balikin saya, istrinya setuju, nah itu khulu. Karena kalau tidak ada imbalan, mungkin dengan menceraikan istrinya dia merasa rugi. Wah, saya udah kasih mas kawin 100 juta, tiba-tiba minta cerai, ya udah sini balikin mas kawinnya, kayak gitu. Tapi apakah khulu itu imbalannya itu harus mas kawin yang diberikan? Ya nggak tentu, tergantung kesepakatan. Bisa aja lebih mahal, bisa aja lebih murah, ya kan? Bisa aja benda yang lain, nggak mesti harus mas kawin. Adapun dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 229. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataituhumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Dan tidak halal bagi kalian, yaitu para laki-laki, untuk mengambil dari apa yang kalian berikan kepada mereka sedikit pun, kecuali mereka berdua takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, maka jika kalian takut kalian tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa bagi mereka berdua, fi maftadat bih, yaitu fidyah ataupun fida atau tebusan yang diberikan oleh istri kepada suaminya. Nah, ini namanya khulu atau yang disebut dengan fidyah atau iftida, tebusan. Adapun hadisnya, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ja'at imro'atu Thabit bin Qais bin Syammas, datang istri dari Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhuma ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, ma ankimu ala Thabit fi dinin wala khuluq. Ya Rasulullah, saya tidak membenci Thabit itu berkaitan dengan agama ataupun akhlaknya. Jadi dia tidak mengingkari agama dan akhlak suaminya itu, artinya baik, ya. Illa anni akhaful kufur, kecuali saya takut kufur. Takut kufur itu takut tidak bisa melayani suaminya dengan baik, takut dia kufur kepada suaminya, tidak bersyukur, ya kan.
maka dia ingin meminta cerai, padahal suaminya tidak mau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fataruddina alaihi hadiqotah, maukah kamu mengembalikan kebun kepadanya? Jadi dia dikasih kebun sama suaminya kan, disuruh ngembaliin kepada suaminya. Faqalat na'am, lalu dia bilang, ya nggak apa-apalah, yang penting pisah. Orang nggak bisa lagi satu kan. Faraddat alaihi, kemudian kebunnya dikembalikan kepada suaminya. Wa amarahu fafaraqaha, lalu Nabi SAW memerintahkan kepada Thabit bin Qais bin Syamas untuk melepaskan istrinya. Itu namanya khulu, yaitu ketika seorang istri meminta cerai dari suaminya dengan imbalan uang. At-tahdhiru minhu, ya, peringatan dari khulu. An Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba's faharamun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada sebab yang syar'i, ya kan, maka haram bagi wanita itu mencium baunya surga. Nah, jadi haram menuntut cerai dari suaminya tanpa sebab yang syar'i. Ya, jadi harus ada sebab yang syar'i. Kalau nggak ada sebab maka haram, maka wanita ini berdosa, bahkan diancam tidak bisa mencium baunya surga. Demikian juga diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mukhtala'at hunnal munafiqat. Wanita yang meminta cerai dari suaminya, yaitu dengan imbalan khulu, mereka adalah wanita yang munafik. Tapi kalau yang tidak ada sebab syar'inya. Tapi kalau ada sebab syar'inya ya nggak ada masalah. Masa misalnya ya suaminya memukuli istrinya terus minta cerai, nggak diceraikan, ya, didolimin, terus dia rela membayar sesuatu kepada suaminya, nah itu kan nggak ada masalah, karena ada sebabnya kan, ya tidak termasuk di dalam hadis ini al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Jadi tidak termasuk orang yang munafik, tidak juga termasuk orang yang melakukan hal yang haram yang menyebabkan diharamkan dari baunya surga, karena itu ada sebab syar'inya, Nah, berapa menit lagi? 6 menit. Ini masih banyak sih, terlalu banyak babnya. Kita cukupkan aja sini, nanti disisakan buat besok. Ya, kita buka aja tanya jawab. Ya, silakan. Ya. Misalkan istrinya itu punya fil itu termasuk bisa menjadi alat Apa? di zaman lain. Oh, kirain pakai pil KB atau apa? Saya pikir istrinya pakai pil KB, suaminya nggak setuju. Oh, pria idaman lain. Istrinya punya terus kepada suaminya, ya enggak lah. Kalau gara-gara pil kemudian dibolehkan untuk mengkhuluk suaminya dan tidak berdosa, nanti banyak melakukan itu nanti, ya enggak? Itu bukan termasuk sebab yang syar'i. Ya, kalau dia memang punya pria idaman lain, bahkan sudah berhubungan, bukan hanya berhak untuk meminta cerai, tapi suaminya berhak untuk menceraikan. Itu karena kan sudah melakukan maksiat kan, zina.
kalau memang sudah terjadi. Sesuai kesepakatan. Iya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Ah, itu nanti ini bab yang berikutnya. Nah, itu. Jadi boleh khulu tapi jangan memberatkan. Itu namanya mendolimi istri. Jadi begini, yaudah kalau kamu tetap mau cerai bayar saya 10M. Lah uangnya dari mana? Ini sengaja menyusahkan. Itu nggak boleh, dosa dia. Yang disepakatilah. Nah, jadi lelaki seperti itu berdosa. Dia menahan istrinya, tidak mau menceraikan dengan menuntut sesuatu yang di luar kemampuan. Huh? Gini loh, seorang istri terus punya pil, terus dia meminta khuluk kepada suaminya, istrinya dosa nggak? Dosa, ya. Kenapa dosa? Karena dia pertama curang kepada suaminya, ya. Yang kedua dia minta cerai khulu tanpa sebab syar'i, dosanya double. Harusnya gimana? Ya nggak boleh punya pil, orang punya suami kok, ya kan? Itu namanya dosa, ya. Itu namanya zina. Tapi kalau suami misalnya nih, posisi sebagai suami, ya, memiliki istri seperti itu, boleh nggak dia menceraikan? Ya kalau tidak sampai berzina dengan laki-laki itu, ya dinasihatin dulu misalnya kan, apa masalahnya? Apakah suaminya kurang ganteng? Kalau kurang ganteng suruh ke salon, ya nggak? Dicuci dulu, di laundry. Atau misalnya suaminya kurang greget kerjanya, disuruh kerja semangat. Mungkin bisa aja suaminya malas kerja kan. Kalau nggak ada sebab syar'i, nggak boleh. Tapi kalau nekat begitu dan dia berzina, suaminya berhak menceraikan, kan udah maksiat. Ya makanya kalau punya istri itu harus benar-benar kita didik dengan baik, ya. Jangan hanya kita memberi nafkah materi saja sehingga kita nggak tahu, ya, apa yang dilakukan di belakang. Nah, apalagi mereka yang terlalu sibuk kerja, ya, kadang-kadang tidak punya kesempatan untuk keluarga dan istrinya. Naudzubillah, bisa saja istrinya merasa diabaikan, akhirnya dia curhat. Awalnya curhat dulu kan, lama kelamaan senang. Makanya hati-hati ya kalau dicurhatin wanita, nggak boleh. Apalagi wanita yang punya suami, ya, jangan mau. Saya aja kadang-kadang kalau ditanya tentang hukum syariah, tapi kalau sudah kelamaan nanyanya panjang lebar, udah saya diemin aja. Itu nggak sehat itu nanti, ya. Kalau kita, ya, namanya juga wanita kan, curhat-curhat lama-lama ini, kita harus cut gitu, nggak boleh, ya kan. Bablasan itu nanti dosa. Kasihan suaminya kan, ya, kasihan suaminya kan? Gitu. Makanya jangan kalau ada yang curhat, apalagi nyangkut rumah tangga, udah nggak bener ini. Mau dibayar nggak mau, ke pengadilan kalau memang ada sebab syar'inya. Nanti pengadilan yang menceraikan, namanya fasakh. Nah, tinggal diancam, kamu saya mau bayar ceraikan saya, atau ke pengadilan fasakh malah kamu nggak dapet apa-apa. Karena kalau sebabnya syar'i nanti kan dipelajari oleh pengadilan kan, nanti pengadilan yang menceraikan dan dia nggak dapet apa-apa malah rugi. Ya, azan dulu ya, silahkan.
Ya, silakan, ada yang mau bertanya lagi? Tumben, ada yang nanya. Ya, silakan. Ya. Iya. Apakah menceraikan istri lewat telepon itu sah? Ya sah kalau memang itu suara suaminya. Ya. Kecuali kalau itu bukan suara suaminya ya nggak sah. Telepon kan? Ya, termasuk tulisan juga. Kalau itu memang tulisan suaminya ya sah. Kalau bukan ya nggak sah.
Kan bisa aja suaranya bukan suara suaminya kan, atau bisa saja tulisannya orang lain. Nikah aja pakai telepon sah. Misalnya seorang wali mengatakan kepada seorang laki pakai telepon, saya nikahkan kamu dengan putri saya gini. Ya saya terima nikahnya, sah nggak? Sah. Iya. Yang penting di tempatnya wali itu ada saksinya 2. Termasuk juga dengan video call. Tulisan aja sah. Zaman ulama dulu kan belum ada video call, belum ada telepon. Padahal tulisan dikirim surat itu dianggap sah kalau memang itu terbukti tulisan suaminya. Karena yang namanya talak tuh nggak mesti harus dalam satu majelis. Kayak seperti jual beli ya kan, jual beli pakai telepon sekarang sah. Ya kan, nggak mesti harus dalam satu majelis. Jadi dianggap majelisnya itu ya majelis teleponnya itu. Jadi ketika lagi ngobrol itu satu majelis. Kalau sudah ditaruh berarti udah berpisah majelisnya. Jual beli kan gitu kan. Ya ada lagi. Ya. Di mana? Boleh, boleh aja. Boleh. Yang penting bayarnya tidak dengan uang yang disimpan di situ. Karena kalau kita bayarnya dengan uang yang sudah ditabung di situ, deposito atau apa, itu nanti berarti riba. Karena kita minjemin uang ke dia, kita dapat keuntungan, bebas kirim atau diskon. Paham? Bayarnya langsung kita pas bayar suruh bayar, kita transfer nggak apa-apa. Berarti kan kita nggak nyimpen uang di dia. Ya. Kalau transfer itu kan ibaratnya sebelum ditransfer uang di tangan kita kan. Hukumnya uang seperti uang yang di tangan kita. Ketika kita transfer berarti berpindah kepada pembeli, penjual. Iya. Kadang-kadang memang sengaja dikasih diskon kalau kita bayarnya pakai uang yang disimpan kan. Nah, itu sengaja lah. Biar kita nyimpen uang terus. Kalau kita sengaja dipas gimana? Apa? Kan kita nggak punya di situ uang. Ya harga segini, kita hari itu transfer di situ dengan nominal pas dengan akhirnya nggak ada kesimpanan di situ, boleh nggak? Nggak apa-apa lah. Kan berarti kita kan nggak nyimpen. Jadi cuma lewat aja ya. Iya. Yang penting nggak ada nyimpen sama sekali di situ. Aslinya awalnya di rekening kita harus ditransfer. Ya nggak apa-apa. Iya. Intinya gini loh, kaidahnya kan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di situ menarik keuntungan bagi yang minjemin maka itu riba. Kalau kita nyimpen itu kan seolah-olah seperti minjemin. Tapi kalau kita transfer ketika itu kan kita nggak minjemin dia. Kita dapat keuntungan nggak apa-apa gitu loh. Ya, cukup. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.